Selamat datang jumpa kembali di channel kami. Semoga pemirsa setia selalu dalam keadaan baik-baik saja. Kesempatan kali ini kita akan membahas sejarah singkat kopi di dunia. Bahkan, bagi sebagian orang, kopi menjadi minuman yang harus dikonsumsi setiap hari. Ternyata pada zaman dulu kopi pernah beberapa kali dilarang oleh beberapa agama dan negara yang disebabkan oleh berbagai alasan. Sejarah singkat kopi. Kopi pertama kali ditemukan di Ethiopia, Afrika Timur. Pada abad ke-9 orang yang pertama kali menemukan kopi adalah Khalid, seorang penggembala kambing di Ethiopia. Dalam perkembangan selanjutnya, suku Galla di Afrika Timur memanfaatkan kopi sebagai makanan. Bahkan, sampai saat ini pun beberapa daerah di Afrika masih memakan kopi. Mereka membuat makanan dengan cara menghancurkan biji kopi, kemudian ditambah dengan minyak. Lalu, adonan tersebut dibentuk bundar dan langsung dikonsumsi. Sekitar abad ke-15, bangsa Arab menggunakan kopi sebagai pengganti minuman anggur. Hal ini dilakukan dengan cara menuang air mendidih ke biji kopi yang sudah kering. Inovasi lain yang dilakukan yaitu dengan membuat minuman dari biji kopi yang sudah dipanggang. Proses pemanggangan terbukti membuat cita rasa kopi menjadi lebih enak. Pada abad ke-17, kenikmatan kopi sudah sampai di daerah Skandinavia, Eropa Utara. Saat itu, ada cerita menarik, di mana Raja Gustav II dari Swedia menjatuhkan hukuman yang unik dan tidak lazim untuk dua saudara kembar. Mereka dituduh bersalah dalam suatu tindak pidana, untuk menemukan siapa di antara mereka yang bersalah. Raja Gustav II memberikan sebuah aturan, salah satu dari mereka hanya diizinkan minum kopi selama hidupnya, sedangkan yang satunya hanya boleh minum teh. Siapa yang meninggal lebih dahulu, maka yang akan dinyatakan bersalah. Pada akhirnya, yang meninggal adalah seorang yang meminum teh, yang meninggal pada usia 83 tahun. Sejak saat itu, masyarakat Swedia dan orang-orang Skandinavia menjadi fanatik terhadap kopi. Pelarangan minum kopi di Timur Tengah, para pemimpin di Arab Saudi pada 1511 sempat melarang masyarakatnya meminum kopi. Hal ini disebabkan karena kopi yang memberi efek fisiologis. Namun, pada 1524 pelarangan ini dihapuskan oleh Sultan Selim I dari Kesultanan Turki Utsmani akibat dari popularitas kopi. Pelarangan kopi juga pernah terjadi di Mesir pada 1532, yang menyebabkan banyak kedai kopi tutup. Selain itu, pada 1956, Wazir Turki Utsmani pernah membuat sebuah larangan untuk membuka kedai kopi. Orang-orang bahkan akan dihukum cambuk jika ketahuan meminum kopi. Namun, seiring berjalannya waktu, larangan meminum kopi di daerah Timur Tengah perlahan menghilang. Italia, pada awal mengenal kopi, masyarakat Italia tidak mengembangkannya dengan inovasi-inovasi seperti yang dilakukan bangsa Arab. Namun setelah kopi menjadi populer, Italia membuka kedai kopi pertamanya pada 1645 di Bottega del Caffè. Kedai kopi ini menjadi tempat pertemuan antara ilmuwan dan tokoh di Italia saat itu. Tempat ini juga yang menjadi pelopor berkembangnya kedai kopi di dunia. Meski begitu, sebenarnya pendeta Katolik di Italia pernah melarang umatnya untuk meminum kopi. Hal ini karena mereka menganggap bahwa kopi merupakan produk orang Muslim sebagai upaya menggeser popularitas anggur yang sudah terkenal sebagai produk orang Katolik. Rusia, meski larangan minuman kopi sudah pudar di berbagai tempat, pada 1777 muncul peraturan yang melarang konsumsi kopi di Rusia. Aturan ini dikeluarkan oleh Raja Frederick Agung, karena kopi dianggap sebagai minuman yang bergengsi, sehingga hanya boleh diminum oleh kalangan bangsawan. Perlahan tapi pasti, larangan minum kopi di berbagai negara pun hilang. Bahkan kopi semakin populer dengan cita rasanya yang nikmat. Hal ini membuat banyaknya inovasi-inovasi yang muncul agar sensasi minum kopi bisa lebih nikmat. Bagaimana dengan Indonesia? Kopi ke Nusantara tak lepas dari peran kolonialisme Belanda. Sejarah penyebaran kopi dimulai pada 1696 oleh Belanda. Pada masa itu Belanda membawa bibit kopi pertama dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Bibitnya sendiri berasal dari Yaman. Seorang gubernur Belanda yang bertugas di Malabar, India berinisiatif mengirimkan bibit yang diketahui berjenis Arabica ini kepada seorang gubernur Belanda lain yang sedang bertugas di Batavia. Sekarang ini bernama Jakarta.
Sayang percobaan pertama ini gagal total akibat seluruh tanamannya hancur terkena gempa bumi dan banjir, tapi mereka tak mau menyerah begitu saja. Pada tahun 1699 upaya kedua dilakukan, kali stek kopi dikirim dari Malabar, India juga. Kemudian pada tahun 1706 hasil tanaman kopi pertama di Pulau Jawa dikirim ke kebun raya Amsterdam untuk diteliti. Dan menurut hasil penelitian, kopi tersebut memiliki kualitas sangat baik dan berpotensi untuk diperdagangkan ke seluruh dunia. Sejak saat itu, Belanda memutuskan untuk melebarkan perkebunan kopi ke berbagai daerah lain di Nusantara. Tak hanya Jawa, perkebunan kopi dibuka di Aceh, Sumatera Utara, beberapa daerah di Sulawesi, Bali hingga Papua. Belanda mendatangkan jenis kopi Liberica yang digadang-gadang lebih tangguh dan tahan terhadap hama karat daun. Liberica sempat menjadi primadona karena mampu menggantikan Arabica. Harga kopi ini juga sama bagusnya dengan Arabica di pasar Eropa. Namun kejayaan ini tak bertahan lama karena Liberica juga terkena hama karat daun dan gagal panen. Pada tahun 1907 Belanda mendatangkan jenis kopi lain yaitu Robusta. Robusta lebih mampu bertahan dari hama karat daun khususnya di perkebunan kopi di dataran rendah. Pada 1945 seluruh perkebunan kopi diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia dan menjadi salah satu komoditas terbesar di negeri ini. Sekian informasi sederhana yang kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk pemirsa setia. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya dari channel kami. Terima kasih.